ketika Mentari menyapa hamparan tambang dari Sulawesi hingga Kalimantan. Bukan hanya debu yang membumbung, tetapi kegelisahan yang menggantung di udara. Terhitung sejak April 2025, denyut industri tambang Indonesia bergetar. Pemerintah resmi menaikkan tarif royalti sektor mineral dan batu bara. Sebuah langkah yang disebut-sebut sebagai upaya strategis yang menyentuh jantung komoditas unggulan negeri. Mulai dari nikel, timah, tembaga, hingga logam mulia emas. Dari sisi negara, kenaikan royalti ini membuka peluang mempertebal pundi-pundi penerimaan. Tetapi di sisi lain, pelaku industri di sektor pertambangan justru mempertanyakan dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis dan iklim investasi di Indonesia. Dari ruang rapat kementerian hingga bibir tambang yang jadi nadi ekonomi daerah. Bagaimana kebijakan ini mengguncang, menentang, sekaligus membuka babak baru industri pertambangan nasional? Inilah Big Story khusus. Tarif baru, dilema lama, royalti, minerba, dan masa depan tambang Indonesia. Di balik gemuruh alat berat, para pelaku industri kini sibuk berhitung ulang. Kenaikan tarif royalti bukan hanya soal angka, tapi soal kelangsungan bisnis. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aturan baru terkait perubahan tarif royalti minerba. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pasal 11, aturan ini mulai berlaku 15 hari setelah diundangkan yang efektif pertanggal 26 April 2025. Satu kebijakan yang mengubah peta biaya operasional di tengah harga komoditas global yang tengah bergejolak. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi untuk penerapan skema royalti yang baru. Adapun skema royalti terbaru nantinya akan menggunakan sistem progresif yang bergantung pada harga komoditas mineral di pasar global. Komposisi ini dianggap menjadi win-win solution bagi negara maupun pengusaha yang bersama-sama menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas dunia. Kalau royalti untuk beberapa komoditas termasuk nikel, emas, itu PP-nya sudah diselesaikan. Ya, sudah diselesaikan. Dan dalam waktu dekat sudah berlaku efektif. Bulan ini sudah berlaku efektif. Bulannya itu minggunya mungkin minggu kedua sudah berlaku efektif dan kan sudah tersosialisasikan. Tapi itu ada range-nya. Kalau harganya nikel atau emas naik, ada range tertentu. Tapi kalau tidak naik, itu tidak juga naik. Nanti jadi ada dibahasakan. Iya, memang ada tabelnya. Ada tabelnya. Ya kalau harga naik, otomatis kan perusahaan dapat untung dong. Masa kemudian kalau dapat untung, negara tidak mendapat bagian. Ya kita mau win-win. Kita ingin pengusahanya baik, negaranya juga baik. Namun, tidak semua pelaku industri pertambangan mengamini kebijakan ini. Industri nikel, komoditas primadona negeri yang jadi salah satu pihak paling lantang menyuarakan kekhawatiran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Medi Catherine Lengke mengatakan, apabila tarif royalti dinaikkan menjadi 14 hingga 19%, Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi dibandingkan dengan negara penghasil nikel lainnya. Medi menilai, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia, Eropa, dan bahkan negara tetangga di Asia Tenggara, tarif royalti nikel lebih rendah. Beberapa negara bahkan menerapkan royalti bebas keuntungan, bukan berdasar pada naik dan turunnya harga komoditas. Menurut Medi,
Kenaikan royalti ini akan semakin membebani pelaku sektor nikel yang saat ini sudah menghadapi berbagai macam kebijakan lainnya. Misalnya, seperti kewajiban penggunaan B40, aturan DHE ekspor, dan beragam kebijakan lainnya. Indonesia saat ini di 10% saja kita sudah tertinggi untuk royalti PNBP dibanding negara-negara penghasil nikel. Karena negara-negara lain penghasil nikel royaltinya itu rata-rata 2-7 atau 9%. Cukup jauh berarti. Sangat jauh, dan bahkan ada negara yang royaltinya base profit, bukan base venue gitu ya. Nah, di 10% saja kami sudah negara tertinggi untuk penempatan royaltinya. Tapi kalau misalnya ditambah lagi dengan royalti 14-19%, 14% itu adalah batas minimum untuk harga HMA 18.000. Pertanyaannya kapan HMA 18.000? Karena kondisi sekarang harga semakin turun. Lantas, apakah langkah ini akan mendorong efisiensi, mendorong pendapatan negara, atau di sisi lain justru memperlambat berputarnya roda produksi? Pasalnya, kenaikan tarif royalti minerba terjadi justru di tengah tekanan penurunan harga komoditas global. Para pengusaha tambang menilai kebijakan ini tidak sepenuhnya salah, namun hanya waktunya yang tidak tepat karena berpotensi menambah beban di tengah upaya efisiensi yang sedang mereka lakukan. Pengusaha tambang berharap kenaikan tarif royalti minerba ini ditunda implementasinya seiring meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat tensi perang dagang. Kenaikan ini tentu akan memberatkan pelaku usaha tambangan, namun tentu saja sebagai asosiasi mitra pemerintah, kenaikan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini mau nggak mau kita harus patuhi ya. Ini sebagai bukti kita corporate citizen yang baik. Tapi tentu saja kami masih berharap ya ke pemerintah untuk mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Andai kata nanti udah berjalan, kan dampaknya akan sangat signifikan. Apalagi di tengah situasi perekonomian yang diambang perang tarif, perang dagang, justru pemerintah seharusnya ya, dan ini dikeluhkan oleh pengusaha yang lain, membantu pelaku usaha nasional. Dengan adanya kenaikan tarif royalti ini tentu saja akan menekan pelaku usaha sehingga pelaku usaha harus berpikir ulang untuk berekspansi, investasi atau mempertimbangkan rencana operasi ke depan. Sejatinya, tak semua pengusaha pertambangan menolak rencana kenaikan royalti di sektor minerba ini. Direktur Utama PT Timah Tbk, Ahmad Dhani Firsal menyebut, kenaikan royalti ini menjadi salah satu jalan untuk menambah pendapatan negara dari sektor minerba. Dhani menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Kenaikan tarif royalti dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara demi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Memang salah satu upaya kita memberikan manfaat kepada bangsa ini ya. Bagaimana kita terus melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan negara. Dan saya terus terang support bagaimana kita memberikan ya peningkatan pendapatan negara, dan ini pun perusahaan negara tentunya ya apa yang diperintahkan oleh negara harus kita jalankan. Bagaimana kita melakukan kegiatan penambangan ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Di tengah-tengah penurunan harga komoditas global, kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif royalti minerba membawa harapan baru bagi negara. Selama 3 tahun berturut-turut, sektor pertambangan, khususnya mineral dan batu bara, berhasil melampaui sektor migas dan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Pada tahun terus berlanjut pada 2024, di mana minerba menyumbang 140,5 triliun rupiah, sementara migas hanya 110,9 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa meskipun harga komoditas minerba turun di pasar global, sektor ini tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Lebih dari itu,
Kementerian ESDM berhasil melampaui target pendapatan negara dengan kontribusi mencapai 269,6 triliun rupiah atau 115% dari target dalam APBN 2024. Terkait dengan kenaikan tarif royalti, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Triwinarno menegaskan bahwa kebijakan bersifat progresif. Tarif royalti akan naik seiring dengan harga komoditas dengan kisaran kenaikan antara 1 hingga 3%. Poinnya adalah ini dalam rangka untuk perbaikan tata kelola supaya yang antara yang didapat oleh perusahaan dan yang didapat oleh pemerintah itu fair, kira-kira seperti itu. Jadi semua yang saya tahu itu diterapkan progresif semua. Artinya pada saat harga naik, dia royaltinya juga naik. Itu. Jadi dan mudah-mudahan tidak memberatkan lah. Kita juga menaikkan kan berdasarkan perhitungan dari laporan keuangan perusahaan, terus kita excise seperti apa, dan pada akhirnya nanti muncul suatu angka yang itu akan digunakan sebagai kenaikan royalti. Kita bareng-bareng dengan Kementerian Keuangan. Tapi di tengah harapan penerimaan meningkat, muncul risiko baru, penundaan investasi, terutama di proyek hilirisasi. Hilirisasi, kata kunci yang selama ini menjadi tumpuan masa depan industri tambang nasional. Proyek smelter yang bersifat padat modal tentunya bebannya akan makin bertambah sejalan dengan rencana kenaikan royalti ini. Dampaknya tak hanya di pabrik, tapi juga ke lapangan kerja dan pemasukan daerah. Sekjen APNI, Medi Catherine Lengke mengungkapkan bahwa ada solusi lain daripada memberatkan pengusaha tambang untuk pemasukan kas negara. Selain menaikkan tarif royalti, menurutnya APNI sudah memberikan masukan sekitar 2 hingga 3 tahun lalu bahwa ada potensi pemasukan negara dari beberapa komoditas mineral ikutan dari pabrik pengolahan mineral nikel berteknologi high pressure acid leaching atau HPAL yang menghasilkan produk prekursor sampai katoda yang dikenal dengan MNC. Artinya, potensi nilai kobalt untuk ditetapkan nilai harga jual dan pajak maupun royaltinya untuk pemasukan kas negara masih sangat besar untuk didapat. Bahwa kami pengusaha pertambangan khususnya nikel tentu saja sangat menolak dengan wacana kenaikan royalti ini. Tapi kami bukan menolak mentah-mentah, tapi kami memberikan solusi yang terbaik karena kami tahu bahwa negara saat ini lagi butuh penerimaan atau masukan dari sisi lain untuk menambah biaya-biaya mungkin yang saat ini banyak program-program baru. Oke, ini memberikan solusi di mana kita ada potensi penerimaan negara dan saya rasa ini APNI sudah menyuarakan sejak 2-3 tahun lalu sejak berdiri yang namanya HPAL atau high pressure acid leaching, di mana pabrik-pabrik berteknologi HPAL ini sudah menghasilkan produk yaitu baterai katoda, prekursor sampai ke baterai katoda yang namanya NMC, nikel manganis kobalt. Nah, selama ini Mbak Sasa dari seluruh olahan itu yang dibayarkan hanya nikel dan mangan. Gitu ya. Artinya kita sudah punya produk yang namanya NMC, nikel mangan kobalt. Sayangnya kobaltnya kok masih gratis gitu ya. Dan mungkin perlu dicek lagi bahwa per bulan ini DRC Kongo sudah mengeluarkan rilis yang namanya export ban untuk kobalt. Kalau saya diskusi dan kebetulan saya dekat dengan Deputy Minister Energy of Congo, kami sering berdiskusi mengenai proses olahan kobalt dan teknologi-teknologi apa yang tepat guna di sana yang bisa kita implementasikan di Indonesia terkait bahan baku Indonesia. Dan mereka menyampaikan Indonesia nggak fair. Kenapa? Karena sejak 2023 Indonesia sudah produsen kobalt nomor 2 dunia. Selain Kongo, Kongo nomor 1, kita nomor 2. Pertanyaannya, negara dapat apa dari kobalt Indonesia? Nah, kami sejak tahun kemarin itu sudah bersuara, sudah menyampaikan kepada pemerintah ada potensi penerimaan negara dari mineral pengikut, salah satunya kobalt karena ada produknya. Kecuali belum ada produknya jangan ya. Kenaikan tarif royalti minerba menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan industri pertambangan. Dialog antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Indonesia bukan hanya pemilik tambang,
Kita adalah penjaga masa depan. Dan tambang bukan hanya sekedar urusan logam. Ia adalah strategi kebangsaan. Lonjakan royalti bisa menjadi lonceng peringatan atau justru batu loncatan. Tetapi yang pasti, langkah ini akan mengubah wajah tambang kita selamanya.